Selamat siang adik-adik. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Dalam Bapa dan Putra Kudus. Amin. Dalam Bapa dan Putra Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Baik, pada siang hari ini kita mempelajari tentang aku memiliki kemampuan. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu untuk memahami kemampuan dan keterbatasannya, sehingga melakukan tindakan yang dapat mengembangkan kemampuan serta mengatasi keterbatasan. Itulah tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik, yang pertama saya akan menanya dulu kepada adik-adik. Apa itu kemampuan? Angkat tangan. Oke, baik. Yang lain? Ya, kamu. Oke, terima kasih. Yang lain? Ya, kamu. Oke, baik. Baik, kemampuan adalah kesanggupan atau cakapan seorang individu dalam menguasai suatu keahlian dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Itulah yang dimaksudkan dengan kemampuan. Saya yakin setiap kita itu adalah memiliki kemampuan. Setiap orang pasti memiliki kemampuan dalam dirinya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mempunyai kemampuan. Sebab pada saat Allah menciptakannya, Ia sudah membekali manusia dengan berbagai kemampuan. Walaupun kemampuan yang diberikan itu berbeda satu dengan yang lain. Tugas manusia adalah bertanya, mencari, dan menemukan dalam dirinya kemampuan-kemampuan itu. Oleh karena itu, maka tugas kita sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah, kita harus bisa menemukan kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita. Setelah kita menemukan kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita, lalu kita mengembangkan kemampuan-kemampuan itu. Yang berikut, coba kamu perhatikan atau mengamati gambar yang ada di bawah ini. Sudah? Sudah? Ya, baik. Setelah kamu mengamati gambar tersebut, maka saya akan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan gambar tersebut. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada gambar? Angkat tangan.
Oke, baik. Siapa lagi? Ya, kamu. Oke, baik. Siapa lagi? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara untuk bisa mengembangkan kemampuan tersebut? Ya, kamu. Oke, terima kasih. Ya, kamu. Oke, baik. Masih ada? Oke, silakan kamu. Oke, baik. Setiap orang diberi kemampuan yang berbeda satu terhadap yang lain. Sebab dengan perbedaan tersebut, maka terjadilah apa yang dikehendaki Tuhan, yakni agar manusia saling membantu dan bekerja sama dalam perkembangan diri. Iman Kristiani menegaskan kepercayaan bahwa setiap manusia sejak awal diciptakannya sudah dibekali oleh Allah dengan berbagai kemampuan. Bekal itu diberikan supaya manusia dapat hidup dan berkembang menuju kesempurnaannya. Baik, setiap manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, supaya tujuannya kita bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Ada kemampuan yang sifatnya umum dimiliki semua orang, ada yang sifatnya khusus. Contohnya, semua orang dapat bermain bola basket, tetapi ada yang bermain dengan baik sehingga dapat meraih sukses lewat kemampuan bermain bola basketnya itu. Ada yang bermain biasa-biasa saja. Semua orang dapat berbicara, tetapi ada yang menguntung dengan kemampuan berbicaranya menghasilkan banyak uang. Ada yang senang berbicara biasa-biasa saja. Sehingga oleh karena itu, setiap kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan kemampuan yang berbeda-beda itu untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Bisa paham tidak? Bisa paham? Oke, baik. Yang berikut, ada beberapa jenis kemampuan. Coba kalian sebutkan beberapa jenis kemampuan itu. Angkat tangan. Ya, kamu. Oke, baik. Yang lain? Ya, kamu. Oke, baik. Masih ada? Ya, kamu. Ya, baik. Terima kasih. Ada 4 jenis kemampuan. Yang pertama, bakat. Yang kedua, kepandaian. Yang ketiga, karakter. Yang keempat, potensi. Yang pertama, bakat. Bakat yaitu kemampuan yang bersifat alami dan genetis, yang merupakan turunan dari orang tuanya. Contohnya, ketika orang tuanya memiliki kemampuan untuk menyanyi, maka pasti salah satu dari
anaknya ada yang bakat menyanyi. Kalau orang tuanya bakat bermain bola basket atau bola kaki, pasti salah satunya anaknya pasti bakat atau mampu untuk bermain bola kaki atau bola basket. Bisa paham tidak? Ya, baik. Yang kedua, kepandaian. Kepandaian yakni kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan dan keterampilan dalam ilmu tertentu. Misalnya, matematika, ada yang mampu sejarah, ada yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, dan sebagainya. Karena setiap kita ini memiliki kemampuan, dan kemampuan itu pasti tidak sama, pasti berbeda. Maka kepandaian ini kita juga pasti memiliki kemampuan-kemampuan tertentu. Contohnya, ada yang mampu untuk matematika, ada yang mampu sejarah, ada yang mampu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Yang ketiga, karakter, yakni kebiasaan yang sangat membantu untuk mencapai sukses. Misalnya supel, mudah, mempengaruhi orang lain, murah hati, murah senyum, penuh perhatian, bisa memimpin, mau bekerja keras, dan sebagainya. Yang keempat, potensi, yakni hal-hal yang dimiliki atau terdapat dalam diri yang bila dilatih dan dikembangkan dapat menjadi modal meraih sukses. Misalnya, tubuh yang ganteng dan tinggi bila dikembangkan bisa menjadi model. Rambut yang bagus bila dirawat dengan baik bisa ditawarkan menjadi bintang iklan sampo dan sebagainya. Itulah 4 jenis kemampuan yang ada pada diri manusia. Bisa paham? Bisa paham tidak? Oke, baik. Baik, yang berikut coba kamu buka Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sudah buka? Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Ya baik, kalau sudah silakan kamu baca dan simak apa isi dari bacaan tersebut. Saya beri waktu 10 menit. Sudah? Ya, baik. Kalau sudah, pertanyaan yang pertama, apa isi dari kitab tersebut? Ya, kamu. Ya, baik. Terima kasih. Yang lain? Baik, terima kasih. Yang lain? Ya, baik. Pertanyaan yang kedua, tentang apa yang disampaikan dalam kitab atau Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30.
Angkat tangan. Ya, kamu. Oke. Yang lain? Ya, baik. Yang lain? Ya, baik. Perumpamaan tentang talenta memberi pesan yang cukup jelas. Kemampuan yang ada pada diri manusia merupakan anugerah Allah, bukan berasal dari diri manusia itu sendiri. Manusia harus bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan itu. Sikap bertanggung jawab ditunjukkan dengan berusaha keras mengembangkannya agar berbuah berlipat ganda dan berguna bagi diri sendiri. Sebaliknya, bila manusia hanya membenamkan kemampuan yang telah diberikan itu, berarti manusia menyia-nyiakan anugerah itu. Dan lama-kelamaan, kemampuan akan tumpul bahkan akan hilang. Itu pesan yang disampaikan oleh Injil Matius bab 4 ayat 25 sampai dengan 30. Baik, apabila kita tidak mengembangkan talenta yang telah diberikan oleh Tuhan, maka talenta itu tidak akan berkembang dan akan menjadi tumbuh. Maka tugas setiap kita sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah, kita harus bisa mengembangkan talenta-talenta atau kemampuan-kemampuan yang diberikan Allah kepada kita, sehingga dapat berkembang dan menjadi berguna bagi kehidupan kita, juga bagi keluarga serta bagi masyarakat pada umumnya. Bisa paham tidak? Bisa mengerti? Ya, baik. Kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan itu perlu dilatih dan dikembangkan agar lebih bermanfaat, tidak dapat langsung terampil tanpa berlatih. Kemampuan yang telah dianugerahkan Allah itu perlu disadari dan dikembangkan dengan sikap yang bertanggung jawab. Sebab pada saatnya nanti manusia harus mempertanggungjawabkan pemberian Tuhan itu. Gagasan inilah yang cukup jelas diungkapkan dalam perumpamaan tentang talenta. Ya, baik. Dalam hal ini kita harus bisa mengembangkan talenta yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan cara melatih secara terus-menerus agar kemampuan itu bisa berkembang dan menjadi anugerah bagi kehidupan kita di hari-hari selanjutnya. Dan tugas kita sebagai manusia harus bertanggung jawab untuk mengembangkan talenta atau kemampuan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Seperti dalam kitab suci tadi, Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Tuhan memberikan talenta kepada murid-muridnya. Ada yang bisa, ada yang mengembangkannya, dan ada yang tidak mengembangkannya. Orang yang bisa mengembangkannya, maka Tuhan akan memberi tambah talenta kepada supaya lebih berkembang lagi. Sedangkan orang yang tidak mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengambil kembali talenta itu. Baik. Coba kamu sebutkan beberapa cara untuk mengembangkan kemampuan. Angkat tangan. Baik, kamu. Yang lain? Oke, baik. Banyak cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta. Yang pertama,
melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Itu cara yang pertama. Yang kedua, masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama sehingga dapat saling mengembangkannya. Misalnya, yang hobi menyanyi masuk dalam satu kelompok supaya latih secara bersama, supaya dapat mengembangkan kemampuan menyanyi tersebut. Yang ketiga, belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Kita harus berani bertanya kepada orang lain, bertanya kepada orang yang berpengalaman menyanyi, atau kalau bakat atau kemampuan untuk bermain bola, tanya kepada orang yang berpengalaman dalam bermain bola, supaya kemampuan atau bakat yang kita miliki bisa berkembang. Tidak boleh takut atau malu untuk bertanya kepada orang lain. Selain itu, perlu disertai dengan sikap-sikap berikut. Yang pertama, sikap mudah putus asa. Tidak boleh putus asa dalam mempelajari atau melatih kemampuan atau bakat yang ada pada diri kita. Yang berikut, kita harus tekun untuk berlatih. Yang berikut, disiplin. Kita harus disiplin dalam mengembangkan bakat atau kemampuan yang ada dalam diri kita supaya bisa mengembangkannya. Yang berikut, kita harus berusaha dengan keras. Harus ada berusaha keras dari dalam diri kita supaya bisa mengembangkan kemampuan atau bakat yang ada dalam diri kita. Yang terakhir, kita harus menyertakan Tuhan dalam setiap usaha. Setiap usaha kita tidak boleh lupa berdoa supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan diberkati dan direstui oleh Tuhan, sehingga kemampuan atau bakat yang ada dalam diri kita bisa berkembang dengan baik. Baik, sampai di sini bisa mengerti? Oke, baik. Sebelum kita menutupi pelajaran kita pada siang hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekian pelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita istirahat. Terima kasih.